Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Semuanya kami bersukacita merayakan hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini menjadi hari di mana kami memperingati Engkau naik ke surga. Engkau kembali ke tempat asal-Mu. Dan biarlah kiranya sukacita oleh karena Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, senantiasa menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, urapi firman-Mu secara khusus, supaya apa yang ditaburkan sungguh akan bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Dan jadikanlah hati kami, telinga kami menjadi telinga dan hati yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan juga hamba-Mu, urapi, untuk betul-betul hanya memperkatakan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan firman yang membangun, supaya kami bertumbuh dan mengerti tentang arti dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari semua yang percaya katakan, amin. Shalom, kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kasih dalam Tuhan, semua umat Kristiania tentu merayakan hari kebahagiaan di mana Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Suatu peristiwa yang sangat amat luar biasa. Dan tentu kita tahu bahwa memang ada juga pemimpin-pemimpin agama dari agama-agama yang lain yang setelah pelayanan mereka di dunia ini sendiri diakhiri dengan kematian dan diakhiri dengan penguburan daripada jasad mereka. Tetapi yang satu ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang sesungguhnya dia datang dari surga. Dan setelah selesai misi daripada Yesus Kristus, dia kembali kepada tempat semulanya. Dan itulah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain ataupun keyakinan-keyakinan yang lain. Saya akan share, saya punya slide di sini, kasih dalam Tuhan. Apa sudah bisa dilihat, kasih dalam Tuhan? Amin. Amin, amin. Amin. Oke. Jadi Yesus naik ke surga. Saya mengambil dari kitab Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai 11. Kita baca sama-sama. Ya. Belum ada, belum display ini. Belum di display ya? Belum kelihatan. Oke, sebentar. Oh, bagaimana sekarang? Oke, Pak Longgam. Oke, ya. Sudah. Gitu. Jadi saya ulangin bahwa tema dari khotbah pada pagi hari ini yaitu Yesus naik ke surga. Dan saya mengambil dari Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai 11. Saya bacakan bagi kita, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi di sini dengan jelas sekali bahwa memang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri terangkat ke atas, ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Dan para muridnya inilah yang menuliskan, yang menjadi saksi di dalam Alkitab kita. Jadi kalau ada orang atau keyakinan yang lain yang meragukan bahwa memang Yesus terangkat ke surga itu sendiri, itu adalah suatu penafsiran yang salah. Yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, kita yakinin bahwa ini adalah malaikat yang suruhan Tuhan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Satu hal yang harus kita pahami di sini kasih dalam Tuhan adalah bahwa Yesus naik ke surga, dan satu saat kita mengatakan bahwa memang ia akan datang seperti cara yang sama seperti yang kita dilihat oleh murid-muridnya itu pada saat Yesus Kristus naik ke surga. Banyak sekali orang yang memperdebatkan hal-hal ini sendiri, dan tentu kita tidak mau terpengaruh dengan perdebatan apakah benar Yesus itu naik ke surga, dan dengan cara yang seperti itu sering kita lihat ada sanggahan-sanggahan daripada khususnya mereka yang tidak percaya dengan Yesus Kristus yang sebagai juru selamat. Ada dua hal itu yang senantiasa dijadikan sebagai sanggahan. Yang pertama adalah kebangkitannya, kematiannya, mulai dari kematiannya dan juga kebangkitannya. Sering kita lihat orang yang meragukan bahwa memang Yesus itu sebetulnya tidak pernah mati katanya, dan Yesus itu berarti tidak pernah bangkit. Kita sebagai orang percaya bahwa memang Yesus itu mati, dan kematiannya itu adalah untuk menebus dosa manusia, dan bangkit untuk mengalahkan dosa itu sendiri dan untuk mengalahkan kematian, dan setelah itu naik ke surga kembali ke tempat dari mana Yesus Kristus itu datang. Jadi saya mengambil ada 4 arti atau alasan mengapa Yesus harus naik ke surga sebagai renungan kita. Jadi kalau saya lihat ini dalam Tuhan, saya harus ilustrasikan di sini. Ada 4 alasan Yesus naik ke surga. Yang pertama, karena Yesus berasal dari surga. Saya bacakan dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-3, kasih dalam Tuhan. Saya bacakan aja bagi kita semua. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah. Tempat Allah itu adalah di surga. Dan kembali kepada Allah. Jadi memang Yesus itu sendiri datang dari Allah, datang dari surga, dan dia akan kembali ke surga. Dan suatu saat akan datang ke bumi ini untuk menghakimi seluruh umat manusia yang sesuai dengan perbuatannya,
dan membawa kita untuk naik bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kesedaran Tuhan, ia telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi, menjadi keselamatan bagi manusia yang menerima keselamatan. Kenapa saya katakan di sini bagi manusia yang menerima keselamatan? Karena belum tentu keseluruhan dari manusia itu sendiri akhirnya yang akan naik ke surga atau diselamatkan oleh darah Kristus Yesus. Hanya kita yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang akan naik ke surga. Saya akan bacakan di Yohanes pasalnya 4 ayat yang ke-34. Di Alkitab mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini dengan yang pertama harus menjadi manusia dulu, lahir dan menjadi manusia, dan kemudian harus menderita, mati di kayu salib, dan mencurahkan darahnya yang kudus untuk menjadi keselamatan bagi setiap kita manusia. Dan itu telah dilakukan oleh Tuhan kita, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang kita peringati naik ke surga. Itulah keyakinan kita yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Tuhan kita telah menyelesaikan perkara atau tugas yang memang diserahkan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itulah salah satu alasan mengapa Yesus naik ke surga. Puji nama Tuhan, kita yang sebagai orang-orang yang mengerti tentang hal itu, kita akan ikut diselamatkan oleh darahnya yang kudus, dan melalui kita sendiri juga yang telah diselamatkan itu, kiranya orang lain juga biarlah ikut kita pengaruhi atau kita ajarin dan kita bawa untuk menjadi orang yang diselamatkan. Alasan yang ketiga, kesedaran Tuhan, Yesus naik ke surga di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, ayat kedua dan ketiga dikatakan, mulai dari ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi alasan yang ketiga, Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat, dan ini yang menjadi tema kita pada hari Minggu ini sendiri. Itu Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang layak masuk ke surga. Jadi tadinya saya di sini berbicara tentang mengenai kita, tapi kita harus bertanya juga kepada diri kita masing-masing. Apakah memang kita sudah layak untuk naik ke surga, sudah betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan, dan sudah betul-betul menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, atau memang masih ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita sendiri yang membuat kita belum layak naik ke surga.
Ini yang menjadi pertanyaan yang tentu masing-masing kita harus menjawabnya. Jadi Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang layak masuk ke surga. Dan kiranya kita semua yang ada di ibadah ini sendiri memang orang yang layak, karena memang kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Tetapi juga kita harus bertanya apakah memang kita telah melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Karena kalau kita lihat kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang ke-7, saya bacakan bagi kita sedikit pada saat Yesus memberikan pengajaran di bukit. Yesus dengan tegas menyampaikan kepada murid-muridnya ataupun orang banyak kasih dalam Tuhan bahwa tidak semuanya pada hari terakhir orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita yang sebagai orang Kristen kekasih dalam Tuhan, sekalipun Yesus telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, dan sekalipun Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya, tetapi ternyata banyak di antara orang Kristen itu sendiri, atau ada di antara orang Kristen itu sendiri yang memang mendapatkan perkataan yang tegas seperti yang disampaikan oleh Yesus, bahwa memang pada suatu saat, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa itu yang dimaksudkan dalam Tuhan? Adalah mereka yang memang kalau dilihat dari perikopnya sendiri itu tentang pengajaran yang sesat, atau orang-orang yang memang mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berjubahkan kekristenan, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya mereka sesungguhnya adalah mementingkan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengajar, tetapi pengajaran mereka itu sendiri adalah untuk kepentingan sendiri dan bukan sesuai dengan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contoh-contoh apa kasih dalam Tuhan? Kita bisa melihat itu di beberapa, mungkin saudara bisa lihat juga di YouTube, termasuk beberapa gereja-gereja yang besar kekasih dalam Tuhan, di mana akhirnya gereja itu sendiri menyalahgunakan daripada wewenang daripada pengelola gereja. Saya tidak mengatakan dan tidak menghakimi bahwa mereka tidak akan masuk surga. Tetapi yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini sendiri adalah pengajaran sesat itu sendiri, adalah pengajaran di mana kita berjubahkan kekristenan, namun motivasinya sendiri bukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yang Yesus senantiasa celah terhadap orang Farisi ataupun orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin agama atau orang-orang imam besar yang dicela oleh Tuhan karena mereka itu berjubahkan agama. Namun di dalam kehidupannya sehari-hari mereka itu mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang tidak diterima oleh Tuhan kita. Dan tentu orang Kristen yang seperti itu, sekalipun Tuhan telah menyediakan tempat bagi dia, tetapi kalau memang dia tidak layak untuk masuk surga, tentu tidak akan masuk surga.
Dan yang keempat, kasih dalam Tuhan supaya Roh Kudus turun atas kita yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di Yohanes pasalnya yang 16, saya bacakan bagi kita, kasih dalam Tuhan. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dan 8, firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan mengutus Roh Kudus, dan puji nama Tuhan, sekalipun kita bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Filipus yang pernah secara fisik ketemu dengan Yesus Kristus, tetapi kita yang sebagai orang Kristen akhirnya mengenal Yesus, mengenal Allah Bapa melalui Roh Kudus yang ada menyertai kita, yang ada di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas yang Yesus inginkan bagi setiap kita manusia. Kita mengetahui bahwa masing-masing kita ini diciptakan dan dipanggil untuk melakukan tugas masing-masing. Berbeda satu dengan yang lain, ada yang menjadi gembala, ada yang jadi guru, ada yang mungkin yang jadi pekerja, tetapi keseluruhannya itu sendiri yang memang bagian daripada ibadah yang semestinya kita peruntukkan untuk kemuliaan dan kepujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu kalau kita disertai oleh Roh Kudus kasih dalam Tuhan. Saya buka slide yang berikutnya, itu sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara apa kasih dalam Tuhan. Nah, di Matius pasal yang 28 ayat 16-20 yang kita kenal dengan perintah untuk memberitakan Injil, ya, atau amanat agung yang sering kita katakan istilah itu sebagai amanat agung. Menurut saya juga, saya setuju bahwa memang itu adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ke 20-nya firman Tuhan berkata, dan ke-11 murid-murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan oleh Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah, mereka beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, ini yang menjadi tugas kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita disertai oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau di Kisah Para Rasul yang pertama tadi, kasih dalam Tuhan
Yesus memerintahkan kepada muridnya itu, oh, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang lingkungan lingkungan komunitas kita yang lebih kecil. Kemudian karena Yerusalem itu adalah sebuah kota yang ada di Yudea. Dan Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di kota, dan di seluruh Yudea. Yudea itu kalau kita bayangkan seperti provinsinya. Dan di Samaria. Samaria itu Yudea adalah satu bagian, kemudian Samaria adalah satu bagian provinsi lain yang di bagian utara kasih dalam Tuhan. Itu mengartikan, kalau Samaria itu mengartikan pada orang lain di luar daripada Kristen. Jadi kalau saya mengartikan itu, Tuhan memerintahkan kita memberitakan Injil juga di komunitas Kristen kita, di gereja kita, dan juga di tempat di mana kita tinggal. Dan Yudea itu berbicara tentang di komunitas kekristenan yang lebih luas. Dan di Samaria itu berbicara tentang pemberitaan Injil kepada orang yang di luar daripada kekristenan. Kemudian satu lagi adalah dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian sampai ke ujung bumi itu pemberitaan Injil itu kepada seluruh manusia yang ada di bumi. Ini maksudnya bagaimana, dan arti dari cerita saya ini kasih dalam Tuhan adalah bahwa kita ini sendiri mempunyai kewajiban atau memang tugas yang dari Tuhan untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Tidak berarti kita itu harus ke ujung bumi untuk memberitakan Injil dengan berkhotbah. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan kasih dalam Tuhan supaya kita terlibat di dalam pemberitaan Injil itu. Saya kasih kesaksian sedikit. Kebetulan di salah satu pulau yang di Tanjung Balai Karimun itu ada teman kami di sana itu seorang pendeta yang memang rajin sekali, rajin berkunjung kepada desa-desa. Nah, salah satu desa itu sendiri adalah namanya Kampung Baru, di mana kebanyakan dari orang itu sendiri tidak beragama. Ada sebagian memang yang masih Buddha karena memang mungkin mereka itu dari luar atau dari mana asalnya datang ke sana dan akhirnya membentuk atau membangun sebuah komunitas yang disebut dengan Kampung Baru, dan kehidupan mereka itu kebanyakan nelayan saja. Adapun pertanian, kelihatannya pertaniannya itu asal-asalan saja. Nah, rekan kita ini sering ke sana memberitakan Injil, mulai dari anak-anak. Dikumpulinlah 10 orang, 15, dan seterusnya. Kemudian mereka itu beribadah atau mengadakan doa, itu kadang-kadang di bawah pohon kasih dalam Tuhan. Nah, jadi kami tergerak untuk membantu untuk membangun sebuah yang kami sebut dengan aula, dan mudah-mudahan suatu saat itu namanya menjadi gereja kasih dalam Tuhan. Sejauh ini pembangunannya sudah berjalan, dan puji nama Tuhan, penduduk setempat justru sangat menerima pembangunan dari yang kami sebut aula atau tempat ibadah yang akan mereka pakai ke depan.
Saya sendiri pun belum pernah ke sana, tetapi menurut saya telah terlibat dalam perkabaran Injil melalui rekan kami yang ada di Tanjung Balai Karimun. Jadi maksud saya menceritakan itu bukan membanggakan, tetapi supaya kita bisa mendapatkan bahwa pemberitaan Injil ini yang Yesus maksudkan tidak semata-mata bahwa kita harus pergi membawa Alkitab dan kita yang berkhotbah di sana. Tetapi banyak sekali cara bagi kita untuk menjadi orang yang terlibat di dalam perkabaran Injil itu. Sampai di situ kekasih dalam Tuhan, dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hidup dan karya kita telah melakukan amanat agung Yesus Kristus? Karena dia naik ke surga dan kita tidak tahu kapan dia turun untuk menghakimi atau sebagai akhir dari kehidupan manusia. Tetapi itu pasti suatu saat datang di mana Tuhan itu akan datang untuk menghakimi semua orang yang percaya dan tidak percaya, dan akan menempatkan kita di tempat yang sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Nah, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu perintah atau melakukan amanat agung Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang jadi perlu pertanyaan bagi masing-masing kita, apa yang telah saya perbuat di dalam pemberitaan Injil untuk menggenapi panggilan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi renungan bagi kita, dan puji nama Tuhan. Dan kiranya itu menjadi berkat, dan mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, firman-Mu telah ditaburkan, dan biarlah kiranya arti daripada kenaikan-Mu ke surga, kasih dalam Tuhan, salah satu yang kami sangat pelajari bahwa memang Engkau mempersiapkan tempat bagi kami, dan biarlah kami masing-masing khususnya yang ada di dalam ibadah ini jadi orang yang terdaftar untuk menempati tempat-tempat yang sudah Tuhan sediakan. Kalau ada kekurangan kami ya Tuhan, ampuni supaya kami menjadi orang yang layak. Dan sementara kami masih di dunia ini, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa terlibat dan mau mengambil bagian di dalam perkabaran Injil sampai kepada seluruh dunia ini. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus, dan kami hanya percaya bahwa kami mampu melakukannya itu di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ros. Ya.